Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita lanjut ke case selanjutnya ya mengenai cyber. Gue coba share screen dulu. Ini. Sekarang kita masuk case 11 ya. Ya. Oke. Di case 11 ini kita akan bahas cyber case 11 React Server Components Remote Code Execution Vulnerability. Ya, ini adalah kelemahan pada React Server komponen yang digunakan untuk ngejalanin code execution, eksekusi kode secara remote gitu ya. Kita masuk aja. Nah, tools untuk monitoring dalam konteks ini adalah SIEM Wazoo seperti biasa, seperti sebelumnya gitu ya, masih pakai Wazoo. Ini tampilannya ya, secara sederhana tampilan di dashboardnya begini. Kemudian kalau kita detailkan, ya ada tabelnya adalah seperti ini. Nah, apa nih yang dilakukan si attacker? Jadi attacker dari IP 45.205.1.20 mencoba mengeksploitasi React Server Components Remote Code Execution pada server target lewat port 80 dengan mengirim payload yang bisa mengeksekusi kode atau mentransfer file. Firewall mendeteksi serangan ini dan melakukan reset bot. Ini menarik ya, si firewallnya melakukan reset bot gitu ya, bukan drop atau bukan block gitu. Memutus koneksi TCP kedua arah sehingga payload gagal mencapai server. Sehingga exploit tidak berhasil. Namun jika action allow terjadi, server bisa terekspos untuk RCE penuh, remote code execution penuh gitu ya. Ya, jadi si ada attacker nih melakukan eksploitasi pada React Server Components. Tentu saja dia sebelumnya mengetahui ya, harusnya sih bisa mengetahui ya bahwa apakah dia memang em, si server itu ada develop React gitu. Kalau nggak ada develop React ya percuma juga sih dia menggunakan itu gitu ya. Atau dia memang ya ngebrute force aja, ngebrute aja gitu. Maksudnya server apapun yang aktif ya udah dia bikin pakai React Server Components. Remote Code Execution Vulnerability itu ya tentu saja itu akan memakan sumber dayanya si attacker sendiri sih sebenarnya gitu ya. Not catatannya React Server Components Remote Code Execution adalah kerentanan di fitur React. Kita tahu ya React itu apa ya? Itu adalah semacam framework yang memungkinkan rendering komponen di server di mana attacker bisa mengirim input berbahaya sehingga server mengeksekusi kode yang tidak sah, berpotensi mengakses file, menjalankan perintah, atau mengunduh malware. Dalam kasus Wazoo, serangan ini terdeteksi sebagai RCE atau Remote Code Execution. Dan firewall melakukan reset bot untuk memutus koneksi TCP agar serangan tidak mencapai server. Nah, ini ada jurnal. Gue dapat sebuah jurnal khusus nih mengenai React server component remote code execution ini ya. Kita lihat ya di arsip. Nah, ini dia apa namanya jurnalnya. Judul jurnalnya adalah Internet Scale Measurement of React to Shell Exploitation Using an Active Network Telescope. Nah, ini baru banget nih tanggal 12 Maret 2026 ya. Cukup bagus saya kira. Ini yang buat kebanyakan adalah orang India ya, Akash Singh, Kuldeep Singh, Yadav, MD Talib Hasan Ansari, Anil Kumar. Nah, ini adalah orang-orang di bawahnya ada sih. Nah, ini dia orang-orangnya. Nah, nah, ini cukup bagus juga sih jurnalnya. Oke, kita baca tipis-tipis aja ya. Secara abstrak gini ya. The increasing adoption of server-side component-based web framework has introduced new application layer attack surface that remaining insufficiently understood at internet scale. Nah, kemudian di tanggal 3 Desember 2025 itu ditemukan nih a critical remote code execution vulnerability CVE 2025-55182 in di dalam React Server Components revert to as React to Shell was publicly disclosed and subsequently observed being exploited
in the wild gitu. Despite its critical severity and a CVSS base score of 10, 10 nih, there is limited empirical understanding of how this vulnerability is exploited across the internet. Kita tahu ya bahwa React itu banyak ya, cukup banyak digunakan di bumi ini gitu ya. Framework yang cukup populer lah. Maka ketika diketahui ada kelemahan ini bahaya sekali. Artinya dia bisa mengeksploitasi berapa banyak server ya. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bicara React, biasanya dia adalah framework front end. Sehingga gini, kalaupun misalnya remote code execution itu berhasil mengunduh malware, jadi malwarenya itu aktif di server front end. Itu masih dalam taraf apa ya? Relatif tidak belum belum terlalu dalam gitu ya, walaupun itu sudah berbahaya ya. Nah, ketika si arsitektur dari softwarenya itu menerapkan best practice, yaitu memisahkan antara server back end dan front end, ya dia berarti perlu untuk mencari tuh kredensial di dalam server front end itu untuk berpindah atau lateral movement ke server dari back end gitu ya. Eh, itu penting juga sih untuk dipahami ya. Okay, this paper presents the first internet scale measurement study of React to cell exploitation activity using traffic collected from an active network telescope. Nah, ini menarik nih. Dia menggunakan jaringan teleskop yang aktif nih untuk melihat nih traffic yang terjadi. Nanti kita bahas ya. We develop a deterministic detection methodology that identifies exploitation attempts targeting endpoint implement React server component yang menargetkan endpoints dalam konteks ini adalah server yang mengimplementasikan komponen React server. It help analyze exploitation traffic to characterize its temporal evolution, geographic and autonomous system level distribution, and behavior properties of the observed scanning activity. In addition, exploit payload are examined to understand the attacker infrastructure and delivery mechanism. Nah, ini menarik nih, bahwa mereka itu menggunakan payload yang dipecah-pecah nantinya. Sehingga kita perlu mengetahui payload-payload yang pecah itu untuk merekonstruksi infrastruktur apa yang digunakan oleh si attacker gitu. The analysis report rapid post-disclosure exploitation activity exhibiting pattern consistent with automated scanning combined, geographically distributed scanners, and concentrated back-end infrastructure. To the best of our knowledge, this work provides the first quantitative characterization of React for cell triggered scanning activity, including the number of distinct scanner, their geographic and autonomous system distribution, and the scale of back-end infrastructure involved in exploitation attempts. Saya kira jurnal ini bagus banget sih ya. Menarik ya. Kata kuncinya indeks termnya React for Cell, React, Network Telescope, Scanning, Security, Remote Code Execution Vulnerability. Oke, nah kita langsung ke coba metodologi yang mereka tawarkan gitu ya. Mana ya? Di mana ya? Ini dia. Propose Framework. Nah ini kerangka kerja yang diajukan. Kerangka kerja yang diajukan itu bagaimana kita lihat ya. Nah ini dia nih. First, pertama nih. Dia the active network telescope capture inbound traffic and records full packet level observation associated with unsolicited connection attempts. Nah, yang pertama dia ini menggunakan jaringan teleskop. Pertanyaannya sekarang, jaringan teleskop ini apa gitu ya?
Nah, kita coba lihat ya ke referensi yang lain gitu ya. Nah, apa sih itu jaringan teleskop? Nah, ini dia. Teleskop jaringan atau jaringan teleskop mengacu pada sekumpulan alamat IP yang sengaja dinonaktifkan untuk mengamati dan menganalisis lalu lintas internet, terutama aktivitas berbahaya. Istilah ini juga dikenal sebagai teleskop paket, teleskop siber, atau teleskop internet. Hmm, Sengaja dinonaktifkan untuk mengamati dan menganalisis lalu lintas internet. Maksudnya alamat IP yang sengaja dinonaktifkan itu artinya bukan dimatiin gitu. Maksudnya tidak digunakan gitu. Maksudnya tidak digunakan gitu ya. Untuk menganalisis nih, memang si attacker ini menggunakan bot ya untuk melakukan scanning tadi itu, melakukan react to cell tadi. Ide di baliknya adalah karena tidak ada layanan sah yang akan menggunakan alamat IP tersebut, ya kan benar. Semua lalu lintas yang diarahkan ke alamat tersebut adalah kesalahan atau niat jahat, seperti radiasi latar belakang internet (IBR) dari worm dan virus, serangan penolakan layanan (denial of service), dan lalu lintas yang tidak diinginkan lainnya. Di mana teleskop jaringan digunakan? Penelitian keamanan siber. Nah, ini memang cukup umum ya. Network teleskop ini digunakan dalam konteks penelitian keamanan siber. Terus digunakan untuk mendeteksi malware, ya karena memang kan dia diadakan untuk diserang gitu ya. Deteksi anomali jaringan, sistem peringatan dini. Jadi gini, network teleskop ini dia itu ya membiarkan saja semua traffic untuk dia mau ngeliat nih apa yang terjadi, traffic apa yang terjadi ke si server itu. Kemudian paket itu disimpan gitu untuk dianalisis. Respons insiden dan forensik. Kesehatan infrastruktur internet dan kebijakan, ada juga nih yang kebijakan, memang kebijakan regulasi mengharuskan adanya teleskop jaringan ini nih. Gini, um, bisakah kita menyebut teleskop jaringan ini seperti honey spot ya? Jadi spot yang digunakan, yang sengaja dibuat untuk dieksploitasi oleh attacker sehingga kita bisa mengetahui apa namanya activity dari attacker itu. Apa sih activity saat-saat ini nih ke attacker gitu. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama tuh, mereka ngebikin itu dulu tuh untuk ngedapetin jaringannya. Second, nah ini yang kedua, second, capture packets are reconstructed into connection level flows, enabling the recovery of contiguous application layer byte streams corresponding to individual exploit attempts. Yang kedua, ya tentu saja dia capture packet, menangkap paket. Capture itu ya menangkap, makna menangkap itu artinya ya mencatat ya, mencatat paketnya untuk melakukan rekonstruksi ini nantinya. Tapi intinya sih dia mencatat seluruh paket yang masuk gitu sih intinya. Kita mau lihat dulu ya nih, apa terkait capture paket di level kedua ini tadi, perakitan ulang paketnya. Perakitan ulang paket. Nah, nih perakitan ulang paket. Reassembly payload gitu ya. Apa itu? Protokol jaringan seringkali perlu mentransfer sejumlah data besar sebesar data yang lengkap. Misalnya saat mentransfer file, protokol yang mendasarinya mungkin tidak mampu menangani ukuran data tersebut. Misalnya keterbatasan ukuran paket jaringan atau berbasis aliran seperti TCP yang sama sekali tidak mengenal potongan jaringan. Nah, jadi misalnya sebuah file ukurannya sekian gigabyte atau sekian terabyte, dia nggak bisa dikirim langsung jadi 1 terabyte dong. Makanya kan ketika kita misalnya melakukan transfer data, dia ada proses. Nah, proses itulah yang disebut dengan pengiriman paket-paket kecil. Jadi sebelum sekian, misalnya 1 terabyte, dia akan dibelah menjadi misalnya mungkin 1 megabyte per 1 megabyte, atau per 2 megabyte, atau bahkan kalau bisa lebih besar lagi per 1 gigabyte sehingga lebih cepat gitu ya. Nah,
eh Sederhananya gitu. Kemudian paket-paket yang terpecah tadi. Nah, sayangnya begini ya, gini. Kalau transfer normal itu kan dari IP yang legitimate ya, artinya mungkin dari satu IP. Nah, di konteks ini biasanya si attacker itu menggunakan IP yang berbeda-beda untuk ngirim paket itu. Untuk apa? Untuk menghindari deteksi tentu saja. Jadi payload yang berbahaya itu misalnya dalam satu paket 1 MB. Sebenarnya nggak perlu dipecah-pecah tuh. Tapi ternyata kan kecil ya, pasti kecil. Nah, dia pecah-pecah tuh. Misalnya per 100 byte. Nah, 100 bytes dia kirim dari IP ini, 100 byte dari IP ini, dan seterusnya. Itu menyebabkan kesulitan firewall untuk mendeteksi ini apa sih yang terjadi. Nah, makanya itu diperlukan reassembly atau perakitan ulang. Sederhananya gitu ya. Nah, dalam konteks ini dia menggunakan Wireshark ya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya reassembly. Kita mau cari yang kedua itu intinya adalah dia melakukan reassembly paket ya. Nah, habis itu yang ketiga, reconstructed payload under undergo decoding and normalization to account for encoding variable and obfuscation. Technique commonly used in exploit delivery. Nah, kan paketnya udah di apa namanya di apa paket datanya udah diassembly nih, udah dirakit ulang. Paket data yang udah dirakit ulang perlu dilakukan normalisasi muatan data. Untuk apa? Untuk mengetahui sebenarnya ini dia ngirim apa sih gitu. Dia ngirim bom sebenarnya misalnya gitu. Nah, dia mengirim sesuatu yang berbahaya, ya kita perlu tahu gitu. Caranya apa? Normalisasi muatan data. Nah, ini contoh aja ya. Kalau ini kan dalam integritas API fintech. Tapi cara kerjanya ya tipis mirip-mirip seperti inilah ya. Mengapa normalisasi muatan data penting dalam fintechnya? Ekosistem pembayaran terfragmentasi. Pedagang, penerbit, dan mitra. Kalau ini kan normalisasi maksudnya bentuknya supaya jadi apa namanya yang bisa dibaca oleh sistem kita gitu ya. Nah, intinya ya ini nih, normalisasi adalah jembatan penghubungnya. Tidak peduli bagaimana pedagang berbicara, dalam konteks ini bukan pedagang tapi attacker. Tidak peduli nih gimana si attacker itu memberikan apa namanya request. Sistem itu menerjemahkan ke dalam dialek yang konsisten sebelum diproses. Sebelum diproses oleh si firewall, kita perlu ngebikin dia itu menjadi lebih mudah untuk dibaca oleh firewall. Nah, apa itu normalisasi muatan nih? Tadi intinya standarisasi. Jadi gini, si attacker satu sama-sama nih, dua-duanya sama React for Shell. Tapi ada dua attacker katakannya, atau tiga attacker dan banyak attacker lah. Setiap attacker dia punya permintaan request yang berbeda-beda. Nah, teknik permintaan request yang berbeda-beda. Nah, permintaan itu perlu dinormalisasi kemudian dikirim ke firewall supaya si firewall mengerti apa yang diminta oleh si attacker ini. Ya, pada intinya ya React for Shell akan diterjemahkan gitu ya. Kemudian nanti akan dikirim ke eh, signature nantinya ya. Nah, kalau kita lihat ke yang terakhir, finally. Nah ini. Finally, normalized payload are evaluated using a protocol-aware detection signature. Nah, that identifies structural indicators of React for cell exploitation within the reconstructed request content. Karena payloadnya tadi udah normal, ya udah dia dibikin ke sebuah format untuk deteksi berbasis signature tadi. Apa itu? Nah, ini kita lihat. eh Mengurai deteksi berbasis tanda tangan. Signature based. Hampir 90% serangan siber menggunakan metode yang sudah dikenal. 90% ya, berarti ada 10% ya, cukup signifikan yang nggak dikenal tuh. Dan dapat dideteksi oleh sistem yang memadai. Tetapi sebagian besar organisasi tidak memiliki pertahanan terbaik.
Deteksi berbasis tanda tangan merupakan aspek penting dalam keamanan siber. Metode ini menawarkan beberapa manfaat, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Blog ini akan menjelaskan secara sederhana untuk membantu Anda memperkuat pertahanan terhadap ancaman terbaru. Apa itu deteksi berbasis tanda tangan? Deteksi berbasis tanda tangan adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam keamanan siber. Pada intinya, ini adalah metode yang mengidentifikasi ancaman dengan mencari pola yang dikenal. Nah, tadi, ketika itu udah dinormalisasi, ya udah dia dibikin tanda tangannya. Polanya nih apa? Oh, polanya react for cell. Ya udah, react for cell. Tanda tangan ini telah ditentukan sebelumnya dan disimpan dalam basis datanya, basis data kita tentunya. Sehingga memudahkan sistem deteksi untuk membandingkan data yang masuk dengan tanda tangan tersebut. Nah, sederhananya gitu ya. Jadi dia dibikin tanda tangan apa nih? Ini maksudnya tanda tangan apa gitu ya. Itu adalah proses keempatnya. Nah, itu dia framework yang dipropos oleh berapa orang nih tadi? Empat ya, satu, dua, tiga, empat ya, empat orang ini. Dia member IEE ya. Dipropos oleh empat orang untuk mendeteksi tadi React for Cell gitu ya. Nah ini orangnya nih, ya kan orang India. Nah ya sederhananya empat proses tadi tuh yang dia mau propose bagaimana caranya mendeteksi hal ini. Tentu saja ini bisa di apa ya? Bisa di ATM ya, amati, tiru, modifikasi untuk konteks yang lain gitu. Kalau dalam konteks ini kan mereka spesifik ke React for Cell exploitation ini nih. Artinya kan ada serangan yang lain nih yang bisa dilakukan ya caranya tekniknya mereka begini. Dia menggunakan teleskop gitu. Dia penelitiannya gitu kira-kira ya. Selanjutnya oke. eh, nah ini adalah apa namanya Jasonnya tadi ya gitu ya. Pada 21 Maret 2026, pukul 22, sistem mendeteksi upaya serangan dari IP asal 45.205.1.20 menuju server pada port 80 yang mencoba mengeksploitasi kerentanan remote code execution pada React Server Components. Ancaman ini dikategorikan sebagai kritikal dan firewall merespons dengan reset bot. Nah, responsnya dari si firewall adalah reset bot. Nah, ini yang menarik nih. Kan dia udah terdeteksi nih tadi signature-nya. Lalu apa yang dilakukan oleh firewall? Dalam konteks ini, firewall itu melakukan reset bot, mengatur ulang ya. Reset bot itu artinya dia mengatur ulang dari dua sisi, baik dari server maupun dari klien, requester maupun responser. Catatannya gini, dalam konteks firewall yang digunakan di Wazoo, reset bot adalah aksi keamanan di mana firewall mengirim paket TCP RST reset ke kedua sisi koneksi, baik klien maupun server, untuk segera memutus komunikasi. Artinya, begitu firewall mendeteksi lalu lintas yang dianggap berbahaya atau mencurigakan, instead memblokir satu arah, koneksi dihentikan total, sehingga kedua pihak tidak bisa melanjutkan komunikasi dan potensi serangan seperti remote code execution gagal dilakukan. Ini kelihatannya signature-nya masuk ke RCE ya, remote code execution ya. Kalau kita ngelihat ke sini, nah nih, ada beberapa tindakan nih, action dari si firewall. Contohnya itu pertama adalah izinkan, itu defaultnya allow. Jadi semua traffic itu diizinkan. Kedua adalah membantah. Membantah itu maksudnya blokir. Menjatuhkan drop. Atur ulang di sisi klien berarti reset klien. Atur ulang di sisi server berarti reset server. Atur ulang keduanya, klien dan server berarti reset bot. Nah, yang tadi itu di reset bot ini nih. Lalu apa bedanya nih kalau di reset bot yang mengirim sinyal reset TCP ke perangkat sisi klien dan sisi server. Nah, ini pembahasan tersendiri ya. Kapan menggunakan allow, kapan menggunakan block, kapan menggunakan drop, kapan menggunakan reset klien, reset server, dan kapan menggunakan reset bot. Ini pembahasan tersendiri. Tapi pada intinya dia itu bukan ngedrop. Artinya ada respons yang diberikan oleh server ketika dia melakukan reset. Nah, ketika ada reset, artinya si attacker itu mendapatkan respon nih bahwa ini tuh di reset. Kalau si server itu merespons bahwa ini dilakukan reset kepada si attacker, maka attacker bisa memvalidasi bahwa server itu adalah aktif gitu ya.
pada sisinya gitu ya. Nah, tapi pada sisi yang lain begini ya, si server itu memang sengaja diaktifkan supaya si sumber dayanya si attacker ini habis ya. Dia menyerang ke situ gitu. Ya, intinya reset bot gitu ya, dua-duanya jadi. Dia mereset di sisi server dan sisi klien gitu ya. Nah, setelah dibuka ternyata di target tadi itu adalah isinya adalah Nginx Proxy Manager. Kalau dibuka tadi itu si IP targetnya. Tampilan browser menunjukkan bahwa destination IP menjalankan Nginx Proxy Manager yang aktif dan menerima koneksi HTTP atau HTTPS, tetapi belum dikonfigurasi untuk melayani situs atau aplikasi apapun, sehingga menampilkan halaman default congratulation. Log in to the admin panel to get started. Ini berarti server terbuka ke internet, siap menerima request dan belum ada virtual host atau backend yang diarahkan. Sehingga dari sisi keamanan, walaupun tidak menampilkan aplikasi spesifik, server tetap bisa menjadi target jika ada kerentanan pada Nginx Proxy Manager atau komponennya. Pada intinya gini, memang ini kelihatannya kalau ngeliat itu dia itu honeyspot ya artinya. Hmm, semacam server yang dibiarkan ada dan dia memang hanya diinstal Nginx aja gitu loh. Oke, nah, tapi sekarang pertanyaan begini, Nginx Proxy Manager itu apa sih? Ini misalkan gini ya, si attacker udah melakukan, dia tahu nih sekarang nih, mana-mana server yang aktif. Oh ternyata nih server ini aktif nih. Dan server ini merespons dia tidak punya React komponen. Tetapi dia ada respons bahwa dia menggunakan Nginx Proxy Manager. Nah, dengan dia tahu informasi itu, dia bisa melakukan attacker lebih lanjut. Oh, lebih spesifik. Oh, berarti gue bakal nyerang pakai Nginx. Kira-kira gitu ya, untuk menguasai server itu. Nah, lalu Nginx Proxy Manager itu apa? Ya, itu adalah sebuah aplikasi berbasis web yang memudahkan manajemen reverse proxy menggunakan antarmuka grafis. Ya, graphical user interface. Sehingga pengguna tidak perlu mengedit file konfigurasi Nginx secara manual. Ya tadi ya Nginx bisa dikonfigurasi kalau secara manual ya repot. Semuanya sih bisa dikonfigurasi secara manual ya. Dan GUI itu mempermudah dalam melakukan konfigurasi sederhana gitu ya. Dengan npm Anda bisa mengatur virtual host, SSL, TLS, forwarding, caching, dan proteksi dasar untuk server dan aplikasi yang berada di belakangnya. npm banyak digunakan untuk mengelola beberapa layanan web pada satu server atau jaringan karena mempermudah pengaturan domain, sertifikat HTTPS otomatis, Let's Encrypt, dan kontrol akses sambil tetap memanfaatkan performa Nginx yang cepat dan ringan. Nah, kita coba ngeliat sedikit ya mengenai npm ini apa. Panduan pemula untuk Nginx dan Nginx Proxy Manager. Nah, gini. Sekarang gini. Kita udah tahu nih, di servernya itu adalah Nginx tadi. Dan Nginx-nya itu adalah Nginx Proxy Manager. Kalau itu ditembus, berarti kita bisa ngotak-ngatik traffic tuh di dalamnya. Ya, walaupun memang kalau misalnya dia server sendirian yang ada gunanya juga, kita cuma dapat apa ya, server gratisan sementara lah ya, kira-kira gitu ya. Ya lumayan lah. Baik Anda menghosting aplikasi sendiri atau menerapkan situs web di lingkungan produksi, reverse proxy adalah salah satu alat paling ampuh dalam perangkat DevOps Anda. Inti dari semuanya adalah Nginx, server open source serbaguna yang dapat berfungsi sebagai server web, reverse proxy, load balancer, dan bahkan proxy email. Namun, menulis konfigurasi NGX secara manual, terutama untuk beberapa layanan, subdomain, dan sertifikat SSL, dapat dengan cepat menjadi membosankan, berlebihan, dan rawan kesalahan. Pertama ya capek, kemudian apa? Mungkin energinya itu bisa digunakan untuk yang lain yang lebih lebih bermanfaat ya, membangun aplikasi tadi. Dan tentu saja yang paling berbahaya adalah misconfiguration yang kita lakukan dalam Nginx secara manual tadi. Nah, disinilah Nginx Proxy Manager hadir untuk menyederhanakan semuanya dengan antarmuka yang bersih dan ramah pengguna ya tadi itu ya. Jadi Nginx Proxy Manager ini hadir tampil untuk memudahkan, menyederhanakan semuanya tadi. Nah, walaupun demikian, tentu saja pasti setiap build kayak gini ada kelemahannya yang bisa dieksploitasi ya. Jadi setiap ada build pasti ada kelemahan di situ. Kan memang akan begitu ya, akan selalu begitu.
Tetapi pada konteks serangan tadi ini, ya udah kita tahu nih kalau ini. Nah, kemungkinan besar karena kalau seandainya attacker memang fokus ke server itu, dia udah ngelihat ini Nginx Proxy Manager, ya udah dia akan melakukan serangan lebih lanjut ke Nginx Proxy Manager ini untuk mendapatkan akses. Instead, server itu cuman sendirian, misalnya gitu ya. Bisa juga servernya itu ada sebuah jaringan nih. Bahaya banget nih kalau server ini terbuka ke publik, kemudian dia adalah sebuah jaringan di dalamnya. Karena ketika dia berada dalam satu jaringan, ya si attacker bisa melakukan lateral movement namanya gitu. Nah, itu Cybercase 11 kita mengenai React Server Component Remote Code Execution Vulnerability. Ya intinya tadi ya, seorang attacker melakukan eksploitasi pada aplikasi React di components-nya. Untuk apa? Untuk ngejalanin remote code execution. Bagaimana caranya? Dia memecah paket supaya nggak kebaca oleh firewall, sehingga dia bisa ngejalanin code execution tadi. Sederhananya gitu. Lalu framework yang diajukan oleh tadi peneliti, ya ada 4. Pertama, kalau dalam penelitian itu tadi kan begitu ya. Penelitian tadi itu dia menggunakan teleskop network untuk menangkap trafiknya. Kemudian dari teleskop trafik itu dia reassembly paketnya karena paketnya terpecah-pecah. Paketnya yang udah di reassembly dia normalisasi ketiganya untuk diketahui ini apa sebenarnya yang dilakukan oleh si attacker, muatan apa. Lalu dia kasih signature, kasih tanda tangan. Kemudian tanda tangan itu akan nge-refer ke firewall untuk melakukan aksi apa. Sederhananya seperti itu. Oke, dari gue sih itu dulu ya. Kalau misalnya ada komen dari ada kesalahan gitu ya dari apa yang gue share tadi, kita diskusikan tadi, boleh banget apa namanya komen di bawah atau mungkin kalau ada saran juga boleh. Dan kalau mau diskusi juga bisa juga silakan klik aja ada link-link tertentu ya di bawah yang gue sediakan ya untuk berkoneksi gitu. Sampai sini dulu dari gua. Thank you.